Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar materi terakhir dari teks fabel, yaitu cara membuat teks fabel sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekaligus pada bagian ini juga kita akan belajar bagaimana cara mementaskan sebuah cerita fabel yang baik dan benar. Selengkapnya simak penjelasan berikut ini. Agar cerita teks fabel yang kamu buat itu sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa proses yang perlu kamu lakukan. Di antaranya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, menentukan tema, selanjutnya menentukan pesan moral, kemudian baru membuat kerangka cerita, selanjutnya menentukan karakter tokoh, kemudian menentukan latar, dan yang terakhir barulah menetapkan judul cerita. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, menentukan tema cerita fabel. Tema adalah ide cerita. Tanpa tema, seorang penulis tidak akan tahu apa yang akan ditulisnya. Dalam teks fabel, pilihlah tema-tema yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Contohnya tema persahabatan, tema saling menyayangi, tema kebahagiaan, dan sebagainya. Kedua, menentukan pesan moral yang ingin disampaikan dalam teks fabel yang akan dibuat. Pesan moral merupakan salah satu unsur penting dalam fabel. Pesan moral disampaikan dengan cara tersurat. Pesan moral ini menjadi panduan bagi seorang penulis dalam menyampaikan ceritanya agar cerita menjadi lebih terarah. Karena pesan moral merupakan inti dari sebuah cerita fabel, maka pesan moral yang dibuat harus berhubungan dengan atau mencerminkan masalah budaya yang berkaitan, yang akan mengena bagi semua orang. Berikut ini merupakan salah satu contoh pesan moral yang dapat dibuat di dalam sebuah cerita fabel. Seperti kebaikan yang terbesar sekalipun tidak akan berarti untuk orang-orang yang tidak berterima kasih. Ini merupakan contoh sederhana pesan moral yang dapat dijadikan acuan ketika membuat cerita fabel. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka cerita atau kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan ide-ide pokok yang akan ditulis dalam cerita. Kerangka karangan ini juga merupakan rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita. Dalam teks fabel, kerangka karangan didasarkan pada strukturnya. Contohnya sebagaimana berikut ini. Struktur pada kerangka karangan ini disusun dengan urutan yang logis dan berdasarkan hukum sebab akibat. Menyambungkan antara peristiwa yang satu dengan yang lain dalam struktur fabel ini dapat digunakan kata-kata penghubung yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana kata-kata penghubung itu misalkan seperti kata lalu, kemudian, dan akhirnya. Kemudian yang keempat, menentukan karakter tokoh. Karakter tokoh pada sebuah cerita fabel sebaiknya adalah karakter tokoh yang sederhana, karena pembaca fabel adalah anak-anak. Sederhana yang dimaksud adalah tokoh itu memiliki karakter yang tidak terlalu rumit dan memiliki sifat-sifat yang sederhana. Contohnya, Kancil adalah sosok yang cerdik, atau Tupai yang pemaaf dan penolong, dan seterusnya. Kemudian juga karakter tokoh dalam sebuah cerita fabel itu dapat disampaikan dengan berbagai cara. Misalkan, karakter tokoh itu disampaikan secara langsung oleh pengarang. Atau contoh lain, karakter tokoh itu juga dapat disampaikan melalui dialog antar tokoh, baik itu dalam percakapan ataupun perdebatan antara keduanya. Kemudian karakter tokoh itu juga dapat disampaikan melalui tindakan para tokoh. Melalui tindakan yang dilakukannya itu secara tidak langsung turut menggambarkan karakter tokoh dalam cerita fabel. Selanjutnya menentukan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, atau latar sosial. Dalam cerita fabel, latar waktu dan tempat ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata keterangan. Misalkan kata keterangan tempat, di pantai, di laut, di rumah, dan sebagainya. Atau kata keterangan waktu, misalkan pagi hari, sore hari, ketika senja turun, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan judul. Menentukan judul adalah langkah terakhir karena judul itu harus dapat mewakili keseluruhan isi cerita, di mana judul yang dibuat merupakan judul yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Selain judul yang dibuat itu harus menarik. Misalkan judulnya itu adalah Persahabatan Kelinci dan Burung Jalak.
atau kucing dan 2 tikus, dan seterusnya. Setelah seluruh langkah-langkah ini kalian laksanakan, kalian siap untuk menulis teks fabel. Namun kalian harus ingat, teks fabel menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan pilihan kata yang mudah dipahami. Kemudian juga perhatikan pula bagaimana ejaan dan tanda baca yang digunakan dalam penulisannya. Kemudian kita beralih ke cara memainkan teks fabel dalam bentuk pementasan kecil atau pementasan sederhana. Ada beberapa langkah-langkah ataupun beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika mementaskan sebuah teks fabel. Pertama, kalian perlu menyiapkan dan mempelajari teks fabel yang akan dipentaskan. Yang kedua, perlu menyiapkan juga alat peraga. Yang ketiga, merancang tokoh, latar, waktu, dan dialog pada teks fabel. Yang keempat, menentukan urutan cerita. Yang kelima, merancang pemeran dalam fabel yang dibaca, dan kemudian mementaskannya. Adapun penjelasannya itu adalah sebagaimana berikut ini. Pertama, kamu perlu menyiapkan dan mempelajari teks fabel yang akan dipentaskan. Carilah teks fabel yang mudah untuk dipentaskan dan tidak memerlukan pemain yang banyak. Selanjutnya, pelajari teks tersebut mulai dari karakternya, settingnya, alur ceritanya, dan lain sebagainya. Kemudian kamu juga bisa membayangkan bagaimana adegan-adegan dalam teks cerita tersebut, agar kamu lebih mudah memerankan tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat peraga. Alat peraga ini digunakan untuk membantumu dalam memerankan tokoh dalam teks cerita fabel. Alat peraga cerita fabel dapat berbentuk topeng ataupun kostum, atau bisa juga berupa boneka tangan atau yang dikenal dengan istilah puppet, seperti yang kamu lihat pada gambar berikut ini. Dari dua contoh alat peraga ini tentu memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, penggunaan alat peraga boneka tangan atau puppet tadi. Jika kamu menggunakannya, tentu yang bisa ditangkap oleh penonton hanya gerakan boneka dan intonasi pemainnya saja. Sedangkan ekspresi tidak dapat diketahui. Berbeda halnya dengan kostum binatang yang ekspresinya dan gerak tubuh pemainnya bisa juga turut dikreasikan. Kemudian bagian yang ketiga, kamu diminta untuk menentukan tokoh, dialog, watak, dan latarnya dalam sebuah cerita fabel yang akan dipentaskan. Tujuannya adalah agar kamu mengetahui lebih mendalam kapan dialog bagianmu, bagian mana kamu harus masuk dan memainkan peranmu, dan bagian mana kamu harus siap-siap sebelum masuk ke adeganmu. Kemudian yang keempat, menentukan urutan cerita fabel. Bagian ini kamu diminta untuk membuat urutan cerita yang akan dipentaskan. Tujuannya adalah agar pementasan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari cerita teks yang ada. Contoh alur cerita yang akan dipentaskan itu adalah sebagaimana berikut ini. Kemudian yang kelima, merancang pemeran dan mementaskan naskah yang ada. Jadi pada bagian ini, kalian diminta untuk merancang kalimat narasi, dialog-dialog antar tokoh, dan musik pengiring ataupun suasana ataupun properti yang diperlukan dalam pementasan. Coba kamu perhatikan contoh berikut ini, di mana pada contoh ini ada narator yang menyampaikan ataupun membacakan narasi kepada penonton. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada penonton tentang latar ataupun setting yang akan dimainkan oleh para pemain dalam teks cerita fabel. Selanjutnya, setelah narator selesai membacakan narasinya, barulah tokoh ataupun pemain masuk dan mulai berdialog. Kemudian ketika tokoh masuk bisa juga diiringi suara musik atau instrumen-instrumen pendukung. Misalnya, jika settingnya itu ada di hutan rimba, maka bisa menggunakan suara hembusan angin ataupun suara-suara binatang yang ada di hutan. Atau jika settingnya itu ada di sungai, bisa juga diikuti iringan suara aliran sungai, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Intinya adalah, suara instrumen harus disesuaikan dengan setting yang ditampilkan. Jadi itulah penjelasan singkat dari materi akhir tentang teks fabel. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.